Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita BTTH Season 5 episode ke-146. Seperti biasa tuh ya, kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Shoyen telah keluar dari Sekte Bunga ketika langsung dicegat oleh Haiking yang mengajaknya main ke Pulau Naga Void kuno. Sampai di sana Shoyen menyaksikan bagaimana Jian tertidur dalam kristal naga sebelum mendapat penjelasan dari tetua ketiga Juli bahwa terjadi kecelakaan ketika Jian menyerap buah asal naga Phoenix dan membuat vitalitas kaisar naga muda mereka itu terkunci di dalam kristal naga. Shoyen memang kesal, para tetua memaksa Jian menyerap buah asal dengan sembrono, namun dia langsung memahami situasi ketika Juli menceritakan bahwa saat ini naga Void kuno terpecah menjadi 4 pulau dan pulau-pulau itu selalu berperang untuk menguasai satu sama lain. Sementara Shoyen bertekad untuk membantu Jian membebaskan diri dari kristal naga, 3 pulau naga lain ternyata diam-diam sedang berkumpul dan sedang merencanakan penyerangan ke Pulau Naga Timur demi menghentikan upaya mereka yang disinyalir sedang membangkitkan garis keturunan bangsawan paling murni di suku Naga Void kuno. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos. Setelah menghabiskan waktu seminggu buat ngobrol dengan tetua Juli, Shoyen pun siap memulai proses pencarian kristal naga dengan api surgawi setelah sebelumnya berterima kasih atas bantuan para tetua untuk membiarkan King Lin berlatih di dalam makam naga kuno. Juli yang sejak awal merasa bahwa bantuan Shoyen memang akan sangat penting untuk kemaslahatan Jian sama sekali tidak keberatan, malah balik berterima kasih karena bantuan yang pemuda itu berikan tidak akan bisa mereka balas dengan sepadan. Ketika sedang asyik mengobrol dengan Juli, tiba-tiba saja sebuah suara familiar terdengar ketika sesosok lelaki parubaya dengan pedang panjang di punggungnya muncul bersama Haiking. Shoyen terbagung-bagung melihat Jian Junje alias Dojun pedang baja yang dahulu dia lihat sendiri telah terbunuh ketika mengorbankan diri untuk menerima serangan beramai-ramai Tianjun Aula Jiwa. Masih ingat kan? Nah, kalau kalian ingat sebelumnya Jian hampir tidak bisa mempertahankan terowongan spasial dan ada kekuatan entah dari mana yang menstabilkan terowongan tersebut. Kalau enggak ingat kebangetan, nontonnya di mana tuh? Pasti bukan di Cakra Diva kan? Ternyata ketika itu Juli sedang menyelamatkan mereka dan selain membantu Jian membuka terowongan, tetua ketiga Pulau Naga Timur itu juga menyelamatkan nyawa sang pedang baja. Memahami bahwa ternyata Juli adalah alasan dia berhasil menyelamatkan Abah langsung membuat Shoyen merasa begitu berhutang budi dan berjanji akan membantu Jian keluar dari malapetaka ini apapun yang terjadi. Berhubung waktu sudah banyak terbuang untuk ngobrol, Juli pun memerintahkan Haiking untuk berjaga bersama dengan Jian di sekitar altar, sementara Shoyen segera mengambil posisi lotus untuk memulai sesi pembakaran kristal naga yang jelas merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan. Dan benar saja apa yang dipikirkan Shoyen, bahkan dengan gabungan 4 jenis api surgawi yang menyerbu ke dalam kristal naga, benda luar biasa itu tidak bergeming sama sekali, seolah menunjukkan seberapa keras kristalisasi energi yang berasal dari 2 binatang kuno terkuat sepanjang sejarah benua Doki. Kendati demikian, Shoyen yang sudah menjadi Kang Sate sejak dini yakin bahwa tidak ada benda apapun di dunia yang tidak bisa dibakar oleh api surgawi, termasuk juga kristal naga yang angkuh ini. Juli. Sementara Shoyen sudah tenggelam dalam pemunian kristal naga, Juli tampak mengawasi proses dengan seksama ketika seorang tetua lain bernama Kyo datang dan mempertanyakan apakah mereka benar-benar bisa mempercayai Shoyen. Juli paham kekhawatiran Kyo mengingat betapa penting status Jian di Pulau Naga mereka. Meski begitu, Juli juga yakin bahwa Jian tidak akan mendekati sesuatu yang dapat menyakitinya, dan karena itu pula dia
dia yakin Shoyen adalah seseorang yang bisa diandalkan. Berhubung meminta bantuan Shoyen untuk menyelesaikan masalah kristal naga juga sesuatu yang Jian minta sendiri sebelum tertidur panjang. Waktu demi waktu berlalu dan Shoyen tanpa henti menyemburkan api surgawi ke arah kristal api sekeras kehidupan yang masih belum menunjukkan tanda-tanda perubahan sama sekali. Nah, baru setelah melewati beberapa hari pembakaran tanpa henti, setetes cairan ungu emas mengalir dari permukaan kristal naga yang membuat Shoyen memeki gembira dalam hatinya melihat bagaimana kristal keras kepala ini akhirnya menunjukkan perubahan. Meski begitu ternyata Doki di tubuh Shoyen memang sudah mulai ninu-ninu dan oleh karena itulah dia harus menggunakan esensi darah naga void kuno yang diberikan Julie kepadanya untuk memulihkan kekuatan sehingga pembakaran bisa terus berjalan. Melihat bagaimana kristal yang bahkan tidak bisa digoyahkan oleh Julie itu benar-benar mulai mencair, para anggota klan naga void dan para tetua langsung memeki gembira dan mau tak mau mengakui bahwa pilihan untuk meminta bantuan dari Shoyen itu memang keputusan yang tepat. Tetapi baru saja sedikit merasa gembira karena kristal naga menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Ekspresi Julie, Heiki, dan para anggota klan naga void kuno seketika berubah ketika merasakan ada kekuatan asing yang sedang menuju ke Pulau Naga Timur mereka. Beberapa saat setelah merasakan gejolak energi itu, ekspresi kebingungan Julie segera berubah menjadi kesuraman karena tetua ketiga Pulau Naga Timur itu tahu bahwa Pulau Naga lain sedang OTW untuk menyerang mereka. Karena itulah Julie memerintahkan Heiki untuk tetap berjaga di sekitar altar, sementara dia bergegas membentuk penghalang spasial yang menyelimuti altar sebelum melesat keluar untuk menghadapi para penyerang bersama Kyo. Sesuai dengan apa yang diperkirakan oleh Julie, beberapa detik setelah dia berkumpul dengan Kyo, langit di sekitar mereka dirobek oleh celah spasial yang segera memuntahkan kapal-kapal ruang angkasa yang dinaiki oleh rombongan Pulau Naga Barat dan Selatan. Xiao Ao dan Man Yan yang sebelumnya mengikuti pertemuan juga sudah ada di sana dan segera membuat Kyo yang memang dasarnya hipertensi langsung meledak ketika menghadik tindakan dua Pulau Naga tersebut. Xiao Ao dengan santai berkata bahwa dia hanya menerima perintah dari Raja Naga Barat untuk mengundang pemilik darah bangsawan termuni untuk datang menemuinya. Kalau Xiao Ao masih menggunakan teknik negosiasi cantik dan ciamik, Man Yan malah langsung gaspol remblong ketika meminta Julie dan Kyo menyerahkan Jian karena Naga Selatan tidak akan membiarkan Pulau Naga Timur menyatukan seluruh suku seperti yang mereka inginkan. Lagi-lagi omongan itu membuat Kyo naik tensi dan mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya seluruh Pulau Naga menyatu seperti dahulu bukanlah sesuatu yang ditentukan oleh Raja para Naga. Berhubung ketiga belah pihak sama-sama tidak menemukan titik damai dari konfrontasi hari ini, maka rombongan Pulau Naga Barat dan Selatan pun tidak berniat menunggu lebih lama untuk segera memulai penyerangan. Tanpa banyak dicegah, peperangan besar antara Pulau Naga Timur melawan Pulau Naga Barat featuring Pulau Naga Selatan pun pecah, di mana selain para krucil yang langsung menemukan lawan mereka sendiri, para tetua pun juga segera berhadapan satu sama lain, di mana Kyo melawan Xiao Ao, sementara Man Yan langsung memilih Julie sebagai lawannya. Keduanya segera menginjak langit yang membuat garis retakan void menyebar ke segala arah dan membuat para ahli krucil yang berada di sekitar keduanya segera terhempas ketika retakan itu meledak. Tidak menunggu lama setelah retakan spasial menyerupai kristal ungu itu meledak, baik Man Yan dan Julie sama-sama melesat ke depan dan beradu pukulan yang menyebabkan seluruh langit terasa bergetar. Awalnya Man Yan dan Xiao Ao ini sudah percaya diri 100% bisa menaklukkan Pulau Naga Timur bersama-sama karena memang kekuatan Pulau Naga Timur ini lebih rendah apabila dibandingkan dengan Pulau Naga yang lain. Namun ternyata perkiraan itu sedikit meleset karena sekarang Julie juga sudah berada di ranah Banseng sehingga kekuatan mereka menjadi seimbang.
Tidak hanya Juli dan Manyan saja yang bertarung dengan seimbang, Xiao Ao dan Kyo yang juga sama-sama seorang banseng menunjukkan iklim pertarungan yang serupa. Sehingga sekarang ada dua pertarungan antara dua banseng yang tidak berlebihan kalau dikatakan sebagai pertarungan yang dapat menggoncang benua. Sementara para banseng bertarung dengan barbar di luar sana, Xiaoyan berusaha keras menjaga kewarasannya untuk tetap melanjutkan pemunihan kristal naga meskipun dia dapat merasakan dengan jelas betapa benturan kekuatan para banseng seperti sedang menekan jiwanya. Namun Xiaoyan tetap memaksa otaknya untuk fokus karena saat ini proses pemunihan telah memasuki momen krusial dan dia merasa sudah hampir berhasil membangunkan kesadaran Jian. Dan benar saja setelah 2 bulan melewati pemunihan tanpa henti yang melelahkan, kristal naga yang sekeras hati mantan itu mulai menunjukkan retakan sehingga Xiaoyan dapat membantu Jian untuk menemukan kesadarannya kembali dan menyerap energi murni yang ada di dalam kristal. Dan benar saja beberapa saat setelah kristal mulai retak dan energi murni menyerbu ke dalam tubuh Jian, sebuah energi kuat menyebar dari dalam kristal dan mulai mempengaruhi tabir pelindung spasial yang dipasang oleh Juli sebelumnya. Hacking menyadari bahwa upaya pemunihan Xiaoyan mulai membuahkan hasil, namun kebocoran garis keturunan dari dalam tubuh Jian tampaknya telah melemahkan tabir pelindung Juli yang menyebabkan posisi altar dapat dilihat oleh para musuh. Ketika itulah seorang tetua dari Pulau Naga Barat bernama Xiasa melihat tabir spasial yang melemah dan tanpa pikir panjang langsung melesat ke sana karena dia memang diberi tugas untuk membawa Jian. Xiasa yang dapat melihat dengan jelas lokasi altar tempat di mana pemilik garis bangsawan paling murni berada langsung mengambil tindakan dan melepaskan serangan yang menghancurkan tabir pelindung Juli menjadi berkeping-keping. Untungnya ketika itu Hacking sudah bersiap di depan altar dan langsung menghadang Xiasa agar tidak mengambil langkah lebih dekat dengan Jian maupun Xiaoyan. Kekuatan sisa juga berada di ranah Dojun Bintang 9 sehingga lagi-lagi kita dipertontonkan pertarungan antara dua ahli tingkat tinggi dengan kekuatan yang sama dan kemungkinan besar tidak akan bisa mendominasi satu sama lain. Tidak hanya Hacking dan Xiasa yang terjebak dalam pertempuran tanpa akhir, Juli, Kyo, Manyan, dan Xiao Ao pun masih gontok-gontokan dengan intens dan tiada satupun di antara mereka berempat yang menunjukkan tanda-tanda mau mengalah. Juli yang memahami bahwa dia dan Manyan memang memiliki kekuatan yang sama mulai merasa tidak sabar dan berniat untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya agar Manyan tidak bisa mengganggu Xiaoyan di dalam altar. Namun ternyata situasi menjadi sangat berbahaya bagi Pulau Naga Timur ketika sebuah suara menggema di langit diikuti dengan kemunculan sang tetua Pulau Naga Utara King Yan yang akhirnya turun tangan langsung dalam pertarungan. Juli meraung frustasi ketika melihat King Yan muncul, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena ada Manyan yang menghadangnya. Ketika Juli meminta Hacking untuk menghentikan King Yan, tetua penjaga Jian itu juga tidak dapat melakukannya karena sudah disibukkan oleh Xiasa. Akhirnya tanpa bisa dicegah sama sekali, King Yan pun sampai di depan altar dan dapat merasakan bahwa kekuatan garis keturunan Jian memang sudah terasa sangat kuat padahal belum terbentuk dengan sempurna. Tepat ketika King Yan sudah berada di depan altar itulah Jian berusaha melakukan segala cara yang dia bisa untuk menghentikan sang tetua naga. Namun sayang kesenjangan kekuatan di antara mereka berdua menyebabkan si pedang baja tidak bisa berbuat apa-apa. Jian digeprek sebelum sempat melakukan apapun dan hal itu membuat jalan King Yan menuju altar tempat kristal naga dimurnikan menjadi semakin lancar. King Yan melayang mendekati altar dan tatapannya tertuju kepada Xiaoyan ketika meminta siapapun bocah yang memiliki api surgawi itu untuk menghentikan pemunihannya. Xiaoyan berusaha untuk mengulur waktu sejenak dengan ngerosting King Yan dan dua pulau naga lainnya. Kok anomali banget, gak mau tunduk kepada Kaisar Naga. Namun
Namun King Yan sama sekali tidak tersinggung karena dia merasa Kaisar Naga sudah lama hilang. Shoyen juga tidak menggubris omongan itu ketika menyuntikkan lebih banyak api surgawi ke dalam kristal dan membuat King Yan habis kesabaran dan langsung melepaskan cakar naga miliknya. Tapi ternyata sebelum cakar naga itu mencapai Shoyen, sebuah kekuatan dahsyat meletus dari dalam kristal naga dan langsung menghancurkan cakar naga sekaligus menghempaskan King Yan menjauh hingga membuat tetua Pulau Naga Utara itu langsung merasakan bahwa kekuatan ini tidak lagi salah berasal dari garis keturunan bangsawan naga yang sempurna. Tidak lama setelah King Yan terbagung-bagung, sebuah pilar emas merobek awan dan bayangan naga Void kuno turun dari langit ketika melingkari kristal naga yang semakin samar. Tepat ketika kristal naga itu benar-benar menghilang, tampaklah sesosok gadis belia dengan aura luar biasa menggantung di atas altar bak Dewi yang turun ke dunia. Wajahnya adalah pertemuan antara keindahan dan kekuatan dan matanya menyimpan langit yang membara dengan amarah ketika melakukan ancaman yang menggema seperti mantra bahwa siapapun yang berani menyentuh seujung rambut temannya akan dilenyapkan dari semesta. Dian, wedan banget skin barunya Jian, makin OP, makin gelis dan makin solehot juga nih. Nggak ngotak ya banget ancamannya tuh di akhir, kira-kira bakal diapain ya tuh antek-antek dajal Pulau Naga lain yang udah bikin huru hara di Pulau Naga Timur sampai hampir aja ngelukain Shoyen.